semua. Yang muda ini, mungkinkah mereka tidak akan balas dendam nanti? Kata Isabella, bagaimana juga bunuh semua. Ini paling fatal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat berjumpa dengan kita semua. Kalau bicara tentang generasi muda, saya selalunya memulai dengan sebuah ayat. Yang mana ayat itu adalah surah An-Nisa ayat ke-9. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi itu adalah peringatan Allah, wal yakhshal ladzina law taraku. Ya, hendaklah mereka ini semuanya ragu-ragu. Yakhsha itu takut. Law taraku, sekiranya kita umum sekali bahasanya itu, yang meninggalkan law taraku min khalfihim, di belakang kita nanti, turiyatan bi'afa, jadi generasi yang dhaif, keturunan yang dhaif. Khafu alaihim, kata Allah, harus khawatir kepada mereka ini yang tadi disebutkan sebagai generasi yang dhaif. Boleh jadi belum terjadi, boleh jadi sudah terjadi, begitu. Jadi Allah peringatkan kita, hendaklah kita itu takut sekali lah seandainya satu ketika nanti kita meninggalkan generasi yang sangat lemah. Jadi makanya sering saya katakan itu tadi menjadi generasi duafa. Kenapa? Dengan ciri-ciri itu kita melihat bisa bahwa mereka ini simpulkan akan terjadi generasi robot, akan terjadi generasi yang kapan-kapan saya sebut generasi sampah. Seperti itu. Memang ada yang bagus, dari 1000 ada 10, 100. Tapi pada umumnya yang lainnya ini yang sangat merisaukan. Kalau robot itu bahayanya luar biasa, lebih bahaya daripada orang gila. Kalau orang gila itu kalau ada tembok tidak tabrak dia, kalau ada bus kereta api tidak tabrak. Tapi kalau ini tadi generasi robot ni, dia tidak tahu mana bus, mana truk, mana orang tua kan. Ini tadi. Kemudian saya lanjutkan dengan apa dikatakan oleh hukama. Ahli hikmah mengatakan asyubanu umaimadul mustaqbal. Pemuda itu adalah dia modal masa depan bangsa. Wa'itaduh, dia adalah tiang masa depan bangsa. Wa'itaduh, dan modalnya. Jadi oleh karena itu kita yakin sekali generasi muda ini adalah sangat penting, begitu. Jadi kemudian hukama alaih mengatakan, alimu auladakum, didiklah generasi mudamu, persiapkanlah anak-anakmu. Alimu itu didik dia, diproses untuk menjadi orang bagus. Auladakum, generasi mudamu. Li'annahum makhlukuna, sungguhnya mereka ini diciptakan li zamanin, untuk sebuah zaman, ghaira zamanikum, yang bukan pada masamu itu. Jadi kira-kira begini, generasi yang sekarang ini, maaf sebut sebahagian generasi meraba-raba, sebahagian tidak jelas untuk hari ini. Kalau hari ini saja mereka tidak jelas, bagaimana ke depan? Sementara mereka bukan untuk hari ini diciptakan, untuk generasi ke depan. Itu kata Khalil Gibran, anakmu bukan anakmu, tapi anakmu anak zaman. Kamu adalah busur panah, anakmu anak panah. Kamu harus nembak mereka jauh mendesak dari kamu, jauh tertembak menjadi sasaran ke depan, di mana satu zaman nanti yang jauh dari zamanmu itu sendiri, yang berbeda persoalannya, berbeda tantangannya, berbeda solusinya dan sebagainya. Jadi oleh karena itu generasi muda harus disiapkan, tidak boleh alamiah, tidak boleh menjadi sendiri begitu apa kondisi alam. Jadi apalagi mereka ini kalau kita lihat hari ini adalah generasi yang milenial. Milenial itu satu istilah sangat bangga sebenarnya. Di generasi yang
hidup anak-anak modern, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang didukung oleh situasi yang cukup mendukung mereka bisa menjadi sehebat-hebatnya begitu. Jadi hari ini mulai tahun 2000 sampai ke tahun 2020 hari ini itu dalam rentang 20 tahun. Mereka bukan lagi generasi yang disebut generasi milenial. Mereka ini adalah yang sekarang masuk perguruan tinggi tahun lalu, tahun ini generasi Z. Kalau kita lihat kriteria generasi Z ini lebih manja lagi, lebih tidak berdaya lagi, tidak punya daya dorong dari diri mereka sendiri, malah dimanjakan oleh teknologi, dimanjakan oleh kondisi ekonomi orang tua. Kembali kepada generasi milenial, ini juga sebuah generasi yang disebut generasi Y. Generasi Y, kalau kita lihat kriteria mereka juga, mereka harus didongkrak, harus dijaga, harus diberi arah, harus terus didampingi. Beda dengan generasi 20 tahun sebelum generasi Y. Rupanya setelah kita lihat pergantian generasi per 20 tahun sekali. Generasi X tadi, Z adalah generasi yang lahir tahun 2000-an. 2000, 2001 sampai 2020. Jadi itu generasi Z. Jadi mereka hari ini sudah jadi satu generasi. Per 20 tahun satu generasi. Kemudian generasi milenial kemarin yang hari ini sudah menjadi seperti staf sus presiden, itu kan disebut gajinya 50 juta, 60 juta, belum lagi lain-lain. Itu generasi milenial. Itu mereka lahir dari tahun 80-an, 90-an, dalam rentang 20 tahun. Yang tahun sebelum itu 70-an, 60-an, generasi kami yang hari ini periodenya usianya 60 tahun, itu lahir kami tahun 60. Jadi kira-kira mereka tahun 60-an, sepanjang tahun 10 itu, kemudian 80-an, 70-an, itu dalam rentang 20 tahun generasi X. Kalau kita lihat itu pada struktur mereka, postur mereka, profil mereka berbeda. 20 tahun, 20 tahun, 20 berbeda karakternya. Kalau generasi X tadi alamnya itu beda dengan generasi setelahnya. Kami dulu hidupnya tidak ada listrik, tidak ada komputer, tidak ada HP, tidak ada semua yang kemudahan, tidak ada. Jadi kami menantang dengan alam, berhadapan dengan alam, mau hidup menghadapi dengan alam. Jadi generasi ini lebih kuat, angkatan-angkatan kami dulu lebih kuat. Jadi oleh karena itu kita melihat kondisi seperti ini, kita hari ini memikirkan minimalnya berpikir hari ini generasi Z yang lahir 2000, tahun 2000-an sampai sekarang. Yang mereka ini yang tahun sebelumnya yang disebut generasi milenial boleh jadi sudah terlambat memformat mereka. Tapi kalau kita mau masih terkejar dengan kesadaran di mereka sendiri. Tadi kata kita bahwa mereka ini hari ini beda dengan orang dulu. Kalau orang ini sudah sadar pada tahun 2000 kemarin, tahun 2020 tahun lalu, itu lahir sebuah generasi. Dia itulah yang mencabut dom Aceh. Mereka lah yang mensponsori referendum di Aceh. Mereka lah yang menggoyangkan Aceh, goyang Jakarta. Jadi itu 20 tahun lalu pas. Hari ini 2020, pas itu sekitar tahun itu, 5 tahunan itu goncang Aceh dulu. Jadi ini kita lihat, kemudian mundur ke belakang, kita lihat 2008, 100 tahun lebih, itu lahir Budi Utomo. Kemudian 1928, dari 08 ke 28, itu rentang waktu 20 tahun. Sebenarnya dari 1948 terjadi puncak juga gerakan di Indonesia. Kemudian di attract sedikit ada 1945, karena jatuhnya bom atom Nagasaki Hiroshima, maka lebih cepat. Prosesnya lebih cepat, merdeka Indonesia. Dari 45 ke 65 nanti, ledakan lagi pemuda melawan komunis. Komunis itu sudah dahsyat sekali, tahun 48 itu sudah mencoba sekali. Kemudian tahun 50-an full mereka menggoyang, menguasai pemerintah Indonesia, menggoyang, mencengkram Soekarno. Kemudian puncaknya sudah panas tahun 60 dan 65 puncaknya, itu generasi saat itu gagah sekali. Mereka bangga sekali, angkatan 65. Ada angkatan 45, ada angkatan 65. Jadi inilah pergantian generasi per 20 tahun sekali.
kita melihat hari ini anak-anak kita dan orang-orang sebelumnya bagaimana proses pergantian generasi ini, alih generasi namanya. Jadi ini yang kita sampaikan tahap awal. Mungkin ada yang bertanya, nanti kalau kita meneruskan lagi. Terima kasih.